Nikita Mirjani kembali menjalani sidang atas perkaranya dengan Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada 21 November 2022 kemarin yang beragendakan eksepsi. Memasuki ruang sidang, wajah Nikita terlihat penuh senyum. Namun di ruang persidangan saat membacakan eksepsi atau nota keberatan, ia menangis hingga membuatnya terbata-bata dalam membacakan eksepsi tersebut. Ia tak bisa membendung air matanya ketika mengucapkan kalimat yang berkaitan dengan anak-anaknya. Artis berusia 36 tahun itu pun menyebut bahwa dirinya seorang ibu dan meyakinkan ketiga anaknya bahwa dirinya bukanlah seorang penjahat. Dan diakui Nikita, ia menangis di depan meja hijau itu lantaran sudah sangat merindukan anak-anaknya. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang pertama, bahwa Mirjani Mawardi Arkanara Kila Mamati dan Arka Mawardi bahwa percaya kami bukanlah pelaku teroris, kami bukanlah pelaku pembunuhan, kami juga bukan pembawa narkoba, tapi kami melakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara dan publik Indonesia. Tapi kami yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Sekali lagi, saya ucapkan jangan takut untuk tetap melawan keadilan, walau langit akan runtuh. Aku senang karena aku bisa mencurahkan isi hati. Nangis karena kangen sama anak. Khawatir iya, karena kan anakku tiga-tiganya kan hidup sama aku, besar sama aku, dipelihara dengan baik sama aku. Jadi aku kalau nyebutin nama anak tuh ya sedih karena aku kangen. Eksepsinya ada 9 poin. Jadi kami mengajukan eksepsi ada 9 keberatan. Total 88 halaman. Menjadi terdakwa atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra, perseteruan keduanya pun tampaknya kian memanas. Saat membacakan nota keberatannya, Nikita sempat menyebut bahwa dirinya sampai mendapatkan teror dan merasa tidak tenang sejak sebelum hingga kini dirinya menjalani persidangan. Diketahui Nikita memposting gambar yang diduga Dito Mahendra di akun Instagramnya pada Mei 2022 lalu. Merasa tak terima dan dirugikan, Dito pun melaporkan Nikita dengan pasal Undang-Undang ITE. Nikita pun menegaskan bahwa apa yang dialaminya kini merupakan sebuah pengorbanan demi diusutnya kasus yang diduga terkait dengan Dito dan Nindi Ayunda di Polres Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang mulia, sebelum eksepsi ini saya akhiri, saya hanya berpesan dan mengingatkan kepada Mahendra Dito agar menjadi korban kasus ini. Jangan meneror orang perempuan seperti saya dengan mengirimi karangan bunga, mengirimi orang-orang hitam yang tidak saya kenal, menakut-nakuti saya dan anak saya, manajer saya, serta sahabat-sahabat berbeda saya. Dan informasi teror ini sudah diakui oleh pengacara dari Mahendra Dito yang bernama Niki, bahwa semua teror-teror itu dilakukan oleh Mahendra Dito. Iya, memang ini nggak ada kata-kata makian kan di situ. Di situ kan lebih ke menghimbau gitu, menghimbau kepada aparatur negara, khususnya kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti dengan cepat gitu, proses. Mudah-mudahan kasus ini bisa memberikan contoh karena saya sudah mengorbankan diri saya untuk mencari keadilan untuk rakyat kecil yaitu Weman dan Ria yang kasusnya sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Yang diduga pelakunya adalah Dito Mahendra. Gitu. Dan itu kan kasusnya lebih parah dari Undang-Undang ITE ya, penyekapan, pemukulan dan mengambil hak kemerdekaan orang lain. Ya, kita pasti di dalam dakwaan harus dibatasi. Alasannya tidak cermat. Tidak cermat itu Nikita bingung. Satu, Nikita dibilang mencemarkan nama baik pasalnya, tapi dibilang Nikita itu menghimbau. Dibilang Nikita itu mencemarkan nama baik, tapi dia itu justru memposting tulisan dari rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media wartawan ini itu punya hak untuk
menyuarakan kebenaran melalui berita dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mengambil berita dari Anda terus memposting, tiba-tiba diperlakukan seperti ini, terus bagaimana rekan-rekan media? Ini berita dari Anda, diposting sama seseorang di media Instagramnya, tapi dipidanakan. Makanya saya bilang ada kewenangan absolut. Kewenangan itu ada di Dewan Pers kalau menguji benar tidaknya sebuah berita. Itu ada di Dewan Pers, bukan di pengadilan ini. Sebelum resmi ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten, Nikita Mirzani sempat menghebohkan publik lantaran rumahnya yang didatangi sekelompok orang hingga ia dijemput paksa saat berada di sebuah mal bersama anak-anaknya. Kejadian tersebut begitu membekas dan menyakiti hati Nikita. Dirinya merasa terzolimi atas apa yang menimpanya, sehingga ia pun berharap dapat segera bebas dan berkumpul bersama anak-anaknya lagi. Kriminalisasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan seni keadilan. Kriminalisasi ini perbuatan zalim yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik kepolisian pada Polres Serang Kota dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang kepada saya merupakan kejahatan manusia yang wajib dihentikan. Sangat ironis, proses dari penegak hukum di negeri ini, saya yang hanya seorang perempuan yang lemah dijadikan target begitu masifnya tindakan zalim dari penyidik kepolisian pada Polres Serang dan jaksa penuntut umum karena bersikukuh ingin menjadikan saya tersangka dan dapat menahan saya. Jaksa akan dengan sangat mudah membuktikan dakwaannya. Ya. Tidak ada alasan juga bagi kami bahwa Nikita Mirzani akan lolos dari perkara ini. Ya. Karena ini sangat mudah dibuktikan. Dan dari uraian yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terlihat dengan sangat jelas bahwa jaksa nantinya akan membuktikan perkara ini dengan sangat mudah. Upaya atau permohonan penangguhan penahanan yang diajukan itu adalah hak tersangka, tapi kami berpendapat permohonan penangguhan penahanan ini sebaiknya ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa tersangka Nikita Mirzani adalah seorang residivis yang cenderung melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Silakan dicek datanya. Ya, karena itu demi menjaga tertib dan lancarnya persidangan ini, sebaiknya memang permohonan penangguhan penahanan itu ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.